Kimetsu no Yaiba chapter 205, satu chapter epilog sekaligus menutup series Kimetsu no Yaiba yang sudah berjalan selama hampir 4 tahun sejak November 2016. Dengan ending yang tak diduga-duga, bahkan dengan hanya satu chapter epilog saja, mungkin agak sedikit mengecewakan bagi para fans, karena setidaknya butuh 2-3 chapter epilog untuk memberikan ending yang maksimal. Ending Kimetsu yang dipercepat ini dikatakan karena ada masalah dengan keluarga Gotoge Sensei sendiri yang mengharuskan dirinya pergi dari Tokyo ke kampung halamannya setelah Kimetsu berakhir. Hal ini dipublikasikan lewat Weekly Bunshun awal Mei lalu. Bahkan karena masalah tersebut, mungkinlah yang menyebabkan kesalahan yang terjadi di chapter 204, di mana Tanjiro yang seharusnya sudah tak bisa menggunakan tangan kirinya, malah menggunakannya di beberapa panel chapter tersebut. Ya, walaupun begitu, kita juga harus menghormati keputusan ini dan mengambil sisi positif dari ending yang menurut saya sendiri sangat epik dan beda dari yang lainnya. Di chapter 205 sendiri dimulai dengan era baru yang sudah diperlihatkan di panel terakhir chapter 204. Di Jepang sendiri, era atau zaman memiliki nama-namanya sendiri. Sedangkan zaman di Kimetsu sendiri yaitu masuk di zaman Taisho yang dimulai dari tahun 1912. Mungkin kalian yang nonton anime Kimetsu pasti sering mendengarnya di akhir episode, yaitu Taisho Koso-Koso Uwasabanashi. Nah, untuk di chapter 205 sekarang adalah zaman Reiwa yang dimulai dari tahun 2019. Setidaknya time skip di Kimetsu ini lebih dari 100 tahun. Mungkin ini adalah satu-satunya time skip yang lebih dari 1 abad. Tidak seperti komik shonen lain layaknya Naruto dan Bleach yang hanya sampai si karakter utama menikah dan memiliki anak saja. Karena pada dasarnya, cerita Kimetsu ini bisa dibilang tidak jauh berbeda dengan sejarah. Gotoge Sensei ingin memperlihatkan bagaimana kekejaman para iblis pada zaman dahulu yang sudah dikalahkan oleh para Demon Slayer lah yang membuat zaman sekarang bisa ada. Sangat pas jika memang endingnya berakhir dengan time skip yang sangat lama. Chapter 205 dimulai dari keturunan Tanjiro dan Kanao, yaitu Kamado Kanata dan Kamado Sumihiko. Nama Kanata ini mungkin diambil dari Kanao karena memang muka Kanata mirip sekali dengan Kanao namun berbeda gendernya. Sedangkan Sumihiko adalah yang mirip dengan Tanjiro. Kemudian ada dari keturunan Zenitsu yaitu Agatsuma Yoshiteru. Di sini terlihat bahwa Zenitsu menulis semua kejadian yang terjadi saat melawan para iblis dan buku tersebut sering dibaca dan dipercayai oleh Yoshiteru. Di sini sepertinya Zenitsu benar-benar menikah dengan Nezuko karena ada keturunan Zenitsu yang mirip dengan Nezuko yaitu Agatsuma Touko. Nah, Touko ini adalah pacar dari Kamado Kanata. Di chapter ini banyak sekali yang juga mirip dengan karakter yang sudah mati di zaman Taisho namun diperlihatkan lagi. Sepertinya benar kata-kata yang disebutkan oleh Agatsuma Yoshiteru mengenai reinkarnasi. Jadi tidak hanya keturunan saja, namun juga reinkarnasi dari para karakter Kimetsu di zaman Taisho. Seperti halnya bayi kembar Muichiro, lalu Kanai dan Shinobu, ada juga para pilar yang mati, bahkan Sabito dan Makomo juga terlihat bersama dengan Giyu. Sedangkan reinkarnasi Rengoku Gyojuro mungkin adalah keturunan dari adiknya sendiri yaitu keturunan Senjuro. Kemudian yang unik dan bisa dibilang lucu adalah di bagian cerita keturunan Inosuke, yaitu Hashibira Aoba. Dia adalah seorang peneliti yang berhasil menemukan Blue Spider Lily yang dicari Muzan. Dikatakan bahwa Spider Lily hanya tumbuh 2-3 hari tiap tahunnya dan hanya mekar ketika siang hari. Itulah kenapa Muzan tidak pernah bisa menemukannya, karena Muzan tidak pernah keluar di siang hari. Dan terakhir adalah dari sang iblis yang masih hidup hingga sekarang, yaitu Yushiro. Jika kalian perhatikan percakapan Yushiro dan Tanjiro di chapter 204, di mana Tanjiro mengatakan kepada Yushiro untuk tidak mati dan dia yang satu-satunya bisa mengenang jasa-jasa dari Tamayo. Disinilah yang mungkin membuat Yushiro tidak jadi membunuh dirinya sendiri, karena dia seperti ingin mati saat bertemu dengan Tanjiro. Yushiro sekarang mengabadikan kecantikan dari Tamayo dengan cara melukisnya terus-menerus, bahkan sampai terkenal. Tak terbayang bagaimana skill melukisnya yang berlatih selama 100 tahun. Dan untuk Chachamaru, tidak diperlihatkan di chapter 205, padahal di chapter 204, dia diperlihatkan bersama dengan Yushiro.
Dan di panel terakhir kita bisa melihat foto-foto di rumah Kamado, yaitu foto bersama karakter-karakter Kimetsu yang masih hidup yang mungkin diambil di waktu chapter 204. Lalu di sampingnya kita bisa melihat anting Hanafuda milik Tanjiro, dan ada juga katana milik Tanjiro. Dan begitulah akhir Kimetsu no Yaiba. Mengutip salah satu kata-kata dari Horikoshi Kohei Sensei di kolom komentar author untuk ending Kimetsu no Yaiba, yaitu terima kasih atas kerja kerasnya untuk komik yang sangat menarik ini. Kimetsu no Yaiba adalah legenda.